Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah harta yang berharga di dalam hidup kita? Kita mungkin memberi jawaban bahwa harta kita yang paling berharga dalam hidup kita adalah keluarga kita, prestasi kita, pendidikan kita. Atau mungkin juga kita mengatakan harta yang paling berharga di dalam hidup kita adalah kedudukan kita. Dan ketika kita melihat bahwa harta yang berharga itu, kita senantiasa berusaha untuk menjaganya, untuk memeliharanya. Karena bagi kita, harta yang berharga itu membuat hidup kita bahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama kitab Keluaran diceritakan bahwa Musa sebagai seorang pemimpin menjadikan Allah sebagai harta yang berharga di dalam hidupnya. Ketika dia turun dari gunung, raut wajahnya berubah karena perjumpaan dengan Allah membuat hidupnya sungguh memancarkan kasih Allah. Tidak hanya itu, bahkan orang-orang Israel tidak berani untuk memandang raut wajah Musa, karena ternyata raut wajah Musa adalah pancaran kasih Allah. Inilah harta yang terindah bagi Musa. Di dalam Injil pada hari ini, dalam Injil Matius, Yesus memberi perumpamaan tentang kerajaan surga, tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Sebagai harta yang terpendam, ketika orang itu menemukannya, dia dengan sukacita menjual apapun agar dia bisa memiliki harta itu. Demikian juga mutiara yang berharga, dia berusaha untuk membelinya karena baginya itulah harta yang sangat berharga di dalam hidupnya. Dua perumpamaan ini menggambarkan tentang kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah itu perlu usaha, perlu kerja keras. Untuk mendapatkannya perlu ada niat, perlu ada kesetiaan, perlu ada usaha yang terus-menerus dari hari ke hari. Kerajaan Allah adalah saat di mana Allah itu merajai hidup kita, di mana ada damai, di mana ada kasih, dan di mana ada kebahagiaan. Dan inilah sebenarnya tujuan hidup kita, kerinduan kita yang terdalam, yakni ingin memiliki harta, yakni harta kerajaan Allah, yaitu Allah sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Santo Vinicius pernah berkata demikian, cintailah Allah, cintailah Allah dengan peluh keringat dan dengan menyingsingkan lengan baju. Ungkapan Santo Vinicius ini mau mengingatkan kita bahwa untuk mencintai Allah, kita membutuhkan pengorbanan. Kita membutuhkan usaha. Kita tidak hanya berdiam diri, tetapi ada usaha dari hari ke hari agar kita mampu mencintai Allah. Dan ketika kita memiliki Allah di dalam hidup kita, seperti halnya Musa dalam bacaan pertama dan dalam Injil ini, kita akan mengalami sukacita, kebahagiaan, dan kedamaian. Amin.
Aku